Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Herlinda Johan, SKM MSI. Saya adalah salah satu dosen tetap program Diploma 3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebagai dosen, saya wajib melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja diri tridharma perguruan tinggi atau PDD-UKT-PT, khusus bidang pengajaran. Pada kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah imunoserologi dengan kode PLN 23.30. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang sistem imun, kelainannya, dan pemeriksaan laboratorium medis berbasis reaksi imunologi dan serologi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu 1. Memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan tentang sistem imun berupa respon imun, komponen dari sistem imun dan gangguan. Kemudian 2. Serta mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan reaksi imunologi fisiologi. Kemudian selanjutnya terdapat 14 capaian pembelajaran mata kuliah imunoserologi Diploma 3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 1. Dapat memahami dan menjelaskan tentang sistem imun. Kemudian 2. Dapat memahami dan menjelaskan tentang fungsi respon imun. 3. Dapat memahami dan menjelaskan komponen seluler dan humoral sistem imun. Kemudian 4. Dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep antigen dan antibodi. 5. Dapat memahami dan menjelaskan contoh penyakit defisiensi imun. 6. Dapat memahami dan menjelaskan mekanisme kekebalan terhadap infeksi. Kemudian 7. Dapat memahami dan menjelaskan berbagai reaksi imunologi. Kemudian 8. Dapat memahami dan melakukan pemeriksaan seperti CRP, ASO, RF, ACG. Kemudian 9. Mampu memahami dan melakukan pemeriksaan udara. 10. Mampu memahami dan melakukan pemeriksaan PPRA. Kemudian 11. Mampu memahami dan melakukan pemeriksaan RPL atau PDRL. Kemudian 12. Mampu memahami dan melakukan pemeriksaan QBEC. Kemudian 13. Mampu memahami dan melakukan pemeriksaan HBsAg, anti-ABS, anti-HIV, IgG, dan IgM. Kemudian 14. Mampu memahami dan melakukan pemeriksaan antigen COVID-19. Pelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana komponen ini menggabungkan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet, Zoom, dan LMS. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui WhatsApp Group, dan Google Classroom. Untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan secara mandiri atau kelompok, kami menggunakan aplikasi seperti Google Drive dan LMS atau One Get Edu System atau OGES yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak. Maka diberikan materi terkait berupa bahan kajian, diantaranya 1. Konsep dasar tentang imunologi, serologi. Kemudian 2. Konsep pemahaman tentang reaksi sistem imun. Kemudian 3. Konsep pemahaman komponen seluler dan humoral. Kemudian 4. Menjelaskan tentang konsep antigen dan antibodi. Kemudian 5. Menjelaskan pemahaman tentang contoh penyakit defisiensi imun. Kemudian 6. Menjelaskan konsep dasar mekanisme kekebalan terhadap infeksi.
7. Menjelaskan berbagai reaksi imunologi. 8. Menjelaskan prinsip kerja dan langkah kerja dari pemeriksaan CRP, ASO, RM, HCG, serta fungsi dari pemeriksaan tersebut. Kemudian 9. Menjelaskan prinsip kerja dan cara kerja pemeriksaan mineral. 10. Menjelaskan prinsip kerja dan cara kerja pemeriksaan PDA. 11. Menjelaskan prinsip kerja dan cara kerja pemeriksaan RPR atau PDL. Kemudian 12. Menjelaskan prinsip kerja dan cara kerja pemeriksaan ULED. 13. Menjelaskan prinsip kerja dan cara kerja pemeriksaan HBsAg, anti-HBs, anti-HIV, IgG, dan IgM. Kemudian 14. Menjelaskan prinsip kerja dan cara kerja pemeriksaan antigen COVID-19. Jumlah pertemuan dalam perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UPS, dan 1 kali UAS. Jadi, agar pembelajaran perkuliahan ini dapat berjalan dengan maksimal, saya menerapkan prinsip pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah delivery. Untuk pembelajaran teori, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode ceramah, lecture learning, dan problem-based learning. Kemudian metode lecture learning pada mata kuliah ini dilakukan penyampaian materi secara langsung menggunakan metode ceramah dengan media PowerPoint yang menarik dan memutarkan video pembelajaran yang tepat. Kemudian metode yang kedua yaitu problem-based learning. Metode ini merupakan metode pembelajaran berbasis masalah. Mahasiswa akan memberikan sebuah kasus untuk melanjutkan dapat dikaji dan dianalisis sesuai dengan materi yang telah didapat. Kemudian untuk mempelajari praktikum, saya menggunakan demonstrasi, simulasi, dan role play yang dilaksanakan di laboratorium terpadu Poltekkes Menkes Pontianak. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan mendalam bagi mahasiswa, memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam lingkungan yang terkendali dan aman. Untuk pembelajaran klinik, saya menggunakan metode diskusi atau bedside teaching yang studi mendorong siswa menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang efektif yang dilaksanakan di wahana praktik. Yang kedua adalah interaction. Saya melakukan interaksi pada mahasiswa dengan memberikan pertanyaan atau tanggapan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Contohnya forum diskusi. Kemudian melalui WhatsApp group, menginformasikan materi pembelajaran, kemudian mengetahui kehadiran mahasiswa dengan LMS atau One Gate Edu System atau OGS yang dipergunakan oleh Poltekkes Menkes Pontianak. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Penilaian kuliah ini terbagi atas 2, yaitu pertama, penilaian terhadap teori sebesar 40%, kemudian yang kedua, penilaian terhadap praktikum sebesar 60%, penilaian teori atau tugas sebesar 20%. Jadi nilai ITS saya ambil dalam jumlah 35%, kemudian luasnya 45%. Syarat mengikuti ujian mahasiswa harus memenuhi presensi minimal 75%. Untuk evaluasi MK, saya menggunakan cohort atau cohort program. Kemudian terakhir, referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari referensi utama seperti modul teori dan praktikum dari Kemenkes RI dan modul dari AIT TLNI sebagai referensi pendukung. Demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran saya yang saya lakukan sebagai dosen jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Menkes Pontianak, khususnya di mata kuliah imunologi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMAP tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada jurusan TLM dan jajaran Direktorat Poltekkes Menkes Pontianak
rekan sejawat, dan teman-teman mahasiswa, saya Herlina Johan pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Semangat hari ini? Semangat. Nggak ngantuk ya, nggak ngantuk? Nah, kita lanjutkan. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang apa? Tentang sistem imun, ya, tentang sistem imunologi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana interaksi antigen dan antibodi. Jadi interaksi antigen antibodi itu dibagi menjadi berapa? Ada dua, ya ada dua. Kalau yang sistem juga ada berapa? Ada dua. Kalau sistem imun itu ada dua. Apa tadi? Ya, kebalik. Non? Ya, oke. Selamat datang dalam pembelajaran mengenai interaksi antigen dan antibodi. Slide ini memperkenalkan kita pada salah satu mekanisme pertahanan tubuh paling penting dalam sistem imun manusia. Epitop itu punyanya siapa? Oke, berarti kalau epitop antigen masuk ya ke dalam tubuh, kemudian dia akan berusaha mencari siapa? Sel atau sistem imun kita apa? Sel apa? Limfosit. Ya, limfosit B atau limfosit B. Oke. Nah, ini masuk kategori primer. Nah, setelah di primer baru masuk ke tingkat sekunder. Nah, sekunder apa saja? Oke. Nah, reaksi dari sekunder ini adalah peran utama pembentukan akan reaksi dari sistem imun, ya kan? Jadi kalau sudah melewati dari tingkatan sekunder, maka hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya tersier. Tersier itu apa? Ya, melihat bagaimana kondisi pada saat terjadinya sekunder, hasil akhir dari reaksi sekunder. Bisa dia dalam bentuk menghancur atau merusak, atau bisa dalam bentuk kesembuhan. Nah, itu sifat dari tersier, ya. Nah, kemudian kita lihat masing-masing kategori dari sekunder tadi, ya. Contohnya primer, ya. Interaksi tingkat primer adalah saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi dalam bentuk epitop, ya. Sifat dari epitop untuk mendompleng atau mencari sel limfosit tadi. Itu sifat dari primer. Nah, kemudian masuk ke netralisasi, ya. Ini yaitu interaksi yang terjadi jika antibodi secara fisik, ya, dapat menghalang sebagian antigen menimbulkan efek, ya. Jadi contohnya dengan mengikat toksik bakteri. Jadi misalnya ada bakteri atau virus yang masuk, maka sifat dari netralisasi adalah untuk mengikatnya, untuk merubahnya menjadi netral, ya. Kemudian sifat dari aglutinasi gimana? Ya, jika sel-sel asing yang masuk, misalnya bakteri, ya, yang tidak cocok, contohnya untuk transfusi, ya, contohnya transfusi. Jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam darah, ya, golongannya tidak cocok, maka dia akan pembentukan, ya, bergumpal, maka tidak sesuai, ya, tidak sesuai golongannya. Nah, itu sifat dari aglutinasi. Kemudian bisa ke bentuk presipitasi. Nah, kalau presipitasi, zat yang dari kecil, ya, kemudian dia akan merubah menjadi protein yang lebih besar. Tadi hanya dia akan dihancurkan, ya kan? Dia akan dihancurkan. Tapi otomatis dia sifatnya apa? Bunuh diri, kan? Nah, apa namanya? Apa?
apa? Apoptosis. Jadi sel tersebut dianggap bahwa dia siap untuk dihancurkan. Ya. Sel bunuh diri. Ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya tersier. Interaksi tingkat tersier adalah munculnya tanda-tanda biologik tadi ya. Hasil akhir dari sekunder. Hasil akhir dari sekunder. Jadi dia masuk ke tersier. Jadi sifatnya apakah dia dalam bentuk rusak atau malah balik ke sempurna atau balik ke. Nah, ini ada 2 cabang di sini. Pengaruhnya bisa menguntungkan, nah ya, atau sedangkan bisa merusak tadi. Nih. Menguntungkan yaitu sifatnya bisa mengaglutinasi tadi, bisa menyisiskan, ya kan? Bisa mengaglutinasi, ya, bisa menstoksitas gitu ya. Nah, ini adalah sifat dari menguntungkan, dari sifat dari sekunder tadi, ya. Nah, kalau dia masuk ke sini berarti dia apa? Bisa timbul apa? Odem, sitolitik berat, nah, defisiensi, ya kan, kerusakan. Nah, itu maknanya. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Pas ya? Oke, lanjut. Nah, ini tadi. Ini ada epitop nih. Ini epitopnya ya. Kan ini antigen ya. Nah, ini yang Pembelajaran imunoserologi dimulai di ruang kelas, tempat mahasiswa mempelajari teori tentang sistem kekebalan tubuh, jenis-jenis antibodi, dan reaksi imunologis yang mendasari berbagai metode deteksi penyakit. Materi disampaikan secara interaktif dengan diskusi dan studi kasus untuk memperdalam pemahaman. hari ini kita lanjut ke materi apa? Antigen COVID. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui apakah kita terkontaminasi atau terinfeksi antigen COVID ya. Nah, di sini kita punya sampelnya ya. Kalau tahun kemarin ya, tahun berapa? 19 ya, 19 dan seterusnya itu ya. Ada wabah-wabah COVID ya. Kalian sudah pernah kena swab belum? Sudah. Yang belum nanti dibagian ya. Nah, di sini bisa ini ya. Reagennya di sini dia 2 metode di sini, sebenarnya ada 2 metode. Ada yang sifatnya untuk mengetahui adanya antigen, kemudian ada yang satunya untuk mengetahui antibodi, ya kan, untuk melihat terbentuknya antibodi yang disebabkan oleh adanya antigen. Nah, sekarang kita coba dulu untuk yang antigen. Ya, antigen itu seperti biasa lah ya. Kalau kita pakai kromatografi, tapi ini kan pakai kasetnya ya. Jadi hasil akhirnya adalah bentuk garis. Ya, kalau udah ada garis atau kromatografi berarti dia dilabelkan ya. Dilabelkan berarti yang keluar apa dulu? Hasil hormon. Nah, kalau yang antigen di sini ada yang udah ini. Ya. Nah, ini kan untuk antigen. Ya. Antigen itu berarti hanya untuk melihat ada atau tidak antigennya saja. Ya. Tapi kalau misalnya antibodi, dia ada 2 strip keluar di situ. Dia ada tanda yang untuk IgM dan IgM. Kalau IgM apa? Udah tahu kemarin. Berarti pembentukan pertama sekali sistem imun, ya. Sistem imun yang dibentuk pertama sekali, yang berarti yang keluar adalah IgM. Nah, yang pertama sekali yang keluar adalah IgM. Tapi kalau dia keluar nanti yang kedua, ya, tapi IgM-nya sudah tidak ada, yang keluarnya berarti IgG. Itu menandakan berarti
terjadinya proses pemulihan atau penyembuhan. Cara prakteknya, ya, cara pengambilan sampelnya. Yuk sini. Siapa yang menjadi bagusnya hasilnya? Ya, nanti dibagi kelompok ya. Dibagi-bagikan kelompoknya ya. Jadi nanti saudara harus dapat. Ya, satu kelompok harus dapat. Jadi biar tahu cara. Yuk, laki-laki aja nggak apa-apa di sini. Nah, cairan ini vapor namanya. Vapor ini untuk mengencerkan atau melunturkan hasil yang di swab. Ya, jadi reagen dan peralatannya. Ya. Jadi ini bisa ini kalau biasanya ada reagen dia berdasarkan masing-masing kit ya. Ada dia vapor dalam bentuk botol-botol. Tapi ini sudah disiapkan, berarti ini takarannya dia ini ada berarti sudah ada terukur menjadi 9 tetes. Ya. Jadi kita pindahkan dulu di sini. Nah, ini bisa di Nah, kita masukkan ke sini harusnya 9 tetes ya, lihat di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Ya. Ya. Kamu siapkan dulu, letakkan di sini. Oke, nanti baru siapkan swabnya. Ya. Jangan lupa harus pakai sarung dan masker. Ini ibu harus pakai masker ya. Yang bermasker adalah petugasnya ya. Ya. Untuk palingnya ya. Jadi kalau udah sampai mentok ya, kemudian nanti diputar 90 derajat. 90 derajat, kemudian masukkan ke dalam vapornya ya. Kemudian diputar juga 190 derajat ya. Bahwa ini steril ya. Sekali pakai. Kita sobek di sini. Nah, oke. Ingat, posisi pasien jangan tertutup. Jadi mulut harus terbuka. Oke? Dia harus kiri kanan. Ya. Lihat ini. Dia posisinya pada saat, karena nosok kaki itu letaknya di sini ya. Bagian sini. Karena dia bentuknya begini. Terus turun. Ya. Jangan gini terus. Ya. Oke, yuk. Terbuka ya mulutnya saja. Kemudian tarik. Kita masukkan ke dalam vapor yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian kita masukkan sini. Kemudian kita putar sebanyak 9 kali. Tuh. 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Oke. Kemudian ingat, ini kita sambil pencet sampai kita peras ini. Ya. Setelah penguasaan teori, pembelajaran dilanjutkan di laboratorium melalui praktikum.
Mahasiswa melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan imunoserologi, termasuk simulasi pengambilan swab untuk deteksi COVID-19. Di sini, mahasiswa belajar tentang teknik pengambilan spesimen yang benar, penanganan sampel, serta prinsip kerja rapid test antigen berbasis imunologi. Dengan menggabungkan teori di kelas dan praktik langsung di laboratorium, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga siap menerapkannya dalam situasi nyata di dunia kesehatan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekkannya ke depannya. Saudara-saudara, pada saat PKL kalian akan lebih dipermudah ya, karena sudah langsung terjun ke masyarakat dan bagaimana cara penanganan sampelnya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai tentang praktek per materi, nanti saudara bisa langsung tanyakan sama Ibu atau instruktur ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.